Selamat siang Sobat Viral, selamat menjalankan ibadah puasa. Semangat puasanya ya, kita menuju 4 jam berbuka puasa. Tapi kita masih semangat di sini menemani Sobat Viral dimanapun berada di Juara Viral, juara banget. Hari ini bintang tamunya nggak hanya satu di studio, tapi ada 2 orang. Mereka ini adalah jebolan dari Comic at Revolution. And now please welcome, ada Andro dan Sardo. Dari Comic at Revolution mereka ini ya. Betul Bang Richard. Betul ya. Itu berarti akhir tahun kemarin karantinanya. Iya, 3 bulan. 3 bulan ya. 3 bulan. Sama kita merasakan hal yang sama ya. Iya. Kayak pengumuman terakhir itu ya. Jadi itu sebenarnya apa sih Comic at Revolution ini apa? Apa bedanya dengan stand up comedy dan juga Suca itu apa bedanya? Kalau dari segi penilaian ya, pas kompetisi itu penilaiannya bukan dari stand up aja bang. Jadi penilaian itu diambil dari cara kita berakting berminggu-minggu ya Pak Andro, terus cara kita bermainkan ekspresi di dalam karantina tersebut gitu-gitu. Jadi kalau Suci sama Suca memang murni kompetisi stand up comedy. Kalau di kami itu bukan cuma stand up aja, ada pertimbangan tentang actingnya selama karantina, tentang ada gamesnya juga bang. Tiap hari itu ada games yang berat. Iya. Dari poin-poin games itu juga dihitung. Sama banget kayak pengumuman terakhir itu. Sama. Iya kan? Nah tapi terus akhirnya kalian ini yang terpilih dari yang audisi berarti kan di antar kota ya, tiap kota. Dan kan ada mewakili dari Medan. Dari Medan. Sama-sama Medan ya. Sama Medan. Jadi itu disaring mungkin dari ribuan, ratusan, akhirnya terpilih finalisnya 20 orang. 20 besar. Iya, 20 besar. Dan sampai akhirnya tersaring lagi menjadi 11. Totalnya 11. Iya. Jadi nggak ada pemenang ya. Total yang terpilih itu 11 orang. 11. Karena memang dari awal Falcon Pictures cari memang untuk pemain film untuk di Comic at Revolution. Jadi memang bukan cari juara satunya, tapi cari orang-orang untuk jadi pemeran utama di filmnya itu. Oh, pemeran utama. Iya. Pemeran utama. Tapi yang berarti kan kalau Comic at itu kan Om Indro Warkop film yang ini berarti thriller ya. Yang ketiganya Ini yang keempat ya. Kalau itu hanya keempat. Iya, kan udah ada yang sebelumnya 1, 2, 3 kan udah, itu kan udah box office kan, banyak penontonnya, dan bikin lagi yang keempat ini. Iya. Mungkin untuk refreshingnya wajah-wajah baru kalian ini yang dicari gitu ya. mungkin. 11-11-nya main di situ kan? 11 main di situ. Udah ada karakternya? lagi dibentuk. Lagi dibentuk. Oh, Iya. Oke. Berarti selama kemarin karantina 3 bulan itu grooming lah ya, kayak Grooming sih. Benar. ya. Kayak diajarin mentalnya harus kuat lah, acting udah pasti. Tiap gitu. minggu itu setiap harinya pasti ada kelas. Kelas stand up comedy dari komika-komika nasional, ada dari artis, ada dari sutradara, semua tuh setiap minggu ada bang. Jadi ada knowledge lah ya, ada Ada pelajaran. Ada pelajaran gitu. banyak yang mendapat dari situ. Tapi kalau sebelumnya Andro apa? dosen. 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 Bukan komika. Memang komika udah 9 tahun, kalau aku komika udah 10 tahun lah sekarang, sama dosen sekaligus. Oke. Kalau Sardo? Kalau aku profesi di Medan tuh jual bumbu bang. Oh, iya. Jual bumbu tau nggak? Bumbu Iya, kayak bumbu. bumbu rendang, bumbu gulai gitu ya. Memang ciri khasku lah, sesuai dengan ciri khas. Bukan mie Bangladesh, Bukan mie Bangladesh. Bumbu-bumbu yang tangannya sampai ke dalam bang. Enggak, Masuk, Bang. bukan beda. Beda, karena Yang mau beli viral itu. ya. Beda ya? Yang Karena viral beli itu. itu. bukan kayak gitu ya, Beda. nggak gitu ya? Beda. Memang sesuai ciri khas lah, jual rempah-rempah gitu. Tapi memang ada ini turunan Indianya ya. Nyokap bokap keluarga India semua. Iya, kan? semuanya India. Jadi di Medan itu bang, populasi orang India itu terbanyak. Banyak ya? Di Indonesia tuh di Medan sekitar 500.000 penduduk India beretnis Tamil, Punjabi juga ada di Medan. Oke. Tapi sebelumnya berarti sebelum ikutan ini berarti ngonten-ngonten. Iya, Content aku sebelum creator lah ya. Iya, sebelumnya aku sambilan konten, sambilan ikut stand up juga di komunitas. Gini kan orang berpikir kalau stand up itu kan harus buat materi ya, atau bisa dari keresahan atau pengalaman-pengalaman gitu kan. Iya. Nah, kalau kalian sendiri mengambil unsur itu juga lebih panutannya ke situ juga, atau memang ada materi-materi lain yang diracik gitu untuk bikin stand up itu seperti apa? Dari kami semua sih punya sudut pandang masing-masing, nulis materi pasti punya personanya masing-masing. Kayak Sardol dari orang India yang di Indonesia, aku dari sudut pandang dosen atau masalah politik, semua rata-rata gitu. Cuman setiap minggu makanya ngegali materi, dibantu mentor-mentor untuk bisa nulis materi yang beda-beda setiap minggu. Tapi sudut pandangnya gitu. Sudah pernah gitu sama ya. Tapi sebelumnya nggak pernah ikutan kompetisi.
Sering ikut kompetisi sering. Cuman yang terbesar memang kompetisi yang kami ikutin jelas Iya. Megat Pecah yang Revolution. ini ya. Yang pecah yang ini. Ini yang paling gede sih. Tapi Paling kalau gede. aku pertama kali ini kompetisi pertamaku. Oh, pertama. Iya. Kalau aku udah cukup sering ikut kompetisi, Ya, cuman yang kelihatan paling besar Bapak memang. senior kelihatan. Ya, terima kasih jelas sekali memang. Kayak kalau si Sardol kayak umur berapa sih, Dol? Sorry. Umur aku baru 22 tahun, Ya Bang. kelihatan ya, masih bocah ya. Iya. Masih bocah kali nih, Bang. Jadi ini kompetisi pertama lu. Iya, ini kompetisi pertamaku, Bang. Heeh. Dan aku juga baru di komunitas stand up Indo Medan. Oh, Sebelumnya aku ngonten-ngonten aja. Oh, oke. Tapi aku pengen belajar nih, pengen belajar nulis. Dan pada akhirnya aku ikut itu stand up, masuk komunitas stand up Indo Medan, belajar stand up, dan ini kompetisi pertamaku, dan ini pula yang pecah. Yang pecah ya. Rencananya bakal kapan nih mulai produksi filmnya? Di 2025 ini? Sepertinya kalau nggak di bulan 5 di bulan 6. Pokoknya coming soon ya. Coming soon. Karena orang udah banyak yang menunggu penasaran tentang si Comic 8 ini ya gitu. Nah, kalau dari segi penilaian ya kan tadi kan kalian bilang tiap weekend tiap Sabtu itu kalian berkompetisi tetap berstand up ya kan. Penilaiannya dari sisi stand up ada, dari sisi actingnya ada, semuanya diakumulasikan. Jurinya ada siapa aja sih? Ada Om Indro. Ada Om Indro, Calontong, Bang Oki Rengga. Itu yang tetap. Oh iya. Habis itu terkadang ada tambahan kayak Nikita tamu-tamu, Mirzani, iya. Lucinta Luna gitu. Iya. Lu juga pernah juga? Pernah juga. Oh, ada Luna di sana. Nah, itu jadi kayak yang dinilai dari mereka masing-masing tuh apa aja? Misalkan Calontong menilai dari segi apa, Om Indro dari segi apa semua sama? Kayaknya untuk stand up semuanya sama sih, Pak Bandro. Ke yang juri bertiga, yang tadi Calontong, Om Indro sama Bang Oki, itu memang khusus untuk di stand up-nya. Khusus untuk stand up-nya. Kalau yang lainnya games dan yang di rumah selama 1 minggu, itu sudah ada dari tim produksinya sih, udah buat penilaian sendiri. Iya, Jadi dan- baru digabungin dari satunya. Digabungin. Dan juga ada vote Pak Andrew. Oh ya, vote penonton. Vote foto dari 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 link, penonton. ya link Comic Jadi Revolution begitu tuh. dari hari Minggu sampai hari Sabtu, itu dibuka link vote. link vote ya. ya, Ya. ada link Tetap vote live juga. voting ya. Tetap Iya, ada votingnya. ada Ada voting. Terus kalau menurut kalian, ke-9 orang yang tersingkir itu gimana? Aduh. Ada. Kenapa mereka tersingkir? Apa kurang dari segi materi stand up-nya? Apa dari karakternya, attitude-nya, apa nyebelinnya? Karena kan gue juga ngerasain kayak ada orang yang kayak public enemy banget nih kayak, Iya. apaan sih lo gitu kan? Kayak misalnya kalau satu orang nggak suka dan satu orang kan berimbang kan satu lawan satu. Tapi kalau misalnya kita voting dalam satu rumah 5 orang misalnya nggak suka sama dia, berarti kan dia yang bermasalah gitu kan? Nah, gue ngerasain itu dulu gitu. Kalau kalian sendiri gimana? Pasti kan satu rumah itu tanpa gadget, tanpa media entertainment, itu pasti boring kan? Karena 4L, lo lagi yang ketemu gitu kan. Jadi gimana tuh cara kalian bersosialisasinya di situ? Tapi kalau hampir rata ya, kalau hampir rata yang pulang malam itu pas stand up-nya lagi nggak bagus juga, Pak Andro. Oh gitu. Oh enggak, tapi emang lagi menurut lo lagi nggak bagus stand up-nya. Iya, tapi menurutku lebih nggak bagus. Iya. Memang ada satu orang Stand up-nya nggak bagus, nggak lolos bagus terus. terus. tapi lolos terus. Itu namanya hoki. Hoki. Emang dia di Fortnite. Ya, Tapi emang mungkin dari penilaiannya segi dari actingnya bagus. Actingnya bagus. Iya. Gamesnya juga dia kalau main games memang bagus. Iya. Cuma memang di stand up-nya memang kurang. Ya. Kan karena kan tadi kan kayak kami bilang kan penilaian bukan dari stand up-nya tapi dari actingnya, attitude-nya juga. Cuman sama kayak penghuni terakhir juga Comic Revolution, kita punya sistem vote juga sesama kita. Iya. Yang nggak kita sukain siapa, yang paling kita sukain siapa. Iya. Jadi itu ada gitu juga. Setiap selesai syuting tuh ya, Iya. selesai Iya. selesai syuting karantina. Setiap harinya. Itu kami ada interview momen. Jadi di interview momen itu kami ditanya itu Ya itu sih kayak apa ya, main psikologis banget sih. Iya. Kayak kena banget sih. Kayak gila lo, gue nggak disukai, emang salah gue apa gitu. nice. Dia terkadang gini ya, kita diem salah, kita nggak bangun Benar. karakter salah. Nah, benar. Iya kan? Benar. Nah, Terlalu nah, menonjol nah, salah nih. nah, Terlalu sama, salah nih. relate kali ya. Nggak menonjol dipikir lemah nih. Iya, keluarin. iya, kan? gitu. Iya, takut menonjol, takut mengambil spotlight, Betul. gitu-gitu. Ternyata kita tahu karakter orang di situ ya. Ketika kita berprestasi menonjol, Nah. orang yang sirik sama kita siapa kita Nah, tahu. awalnya Nah, tuh ada nah. Bang yang berusaha membentuk koalisi tuh. Koalisi dah. Ini kan gue mau tanya Itu tuh, koalisi. ada tuh awalnya yang berusaha Iya. bentuk koalisi, Si- dia berusaha ngatur kita keluarin siapa nih minggu ini keluarin siapa. Iya. Dia yang keluar. Senjata makan tuh. Bumerang Tapi ya. ada. Tapi jujur di kompetisi itu psikisku pernah kena. Pasti. Itu psikisku kena dikarenakan itu orang yang paling nggak disukai. Iya, iya. Ya kayak abang bilang tadi, salahku apa ya di minggu Benar. ini gitu-gitu. Itu terus berpikir. Karena ya balik lagi yang kita di karantina itu nggak ketemu siapa-siapa, terus kayak kita cuma fokusnya Iya. untuk tujuannya apa, main game, terus kayak kita Iya. juga dapat pressure dengan orang-orang yang sama di sekitar kita. Karena kan Iya. maksudnya
ya kita bertemunya hanya dengan sesama kontestan, kru ya kan. Jadi ini aja yang kita hadapi gitu kan. Ya kalau psikis kita nggak baik-baik banget pasti kena tuh gitu kan. Sempet juga tuh. Sempet juga ya. Makanya walaupun nggak dari stand up penilaiannya nggak mudah dari stand up. Tapi kalau kita lagi nggak pecah di malam itu stand up-nya, kita kena juga sikis. Kena juga ya. Kena sikis. Berarti kalian harus ada peluru-peluru ya. Stand up yang harus bagus, sehari-hari pun dinilai. Tapi tetap kayaknya stand up yang lebih gede penilaian atau sama aja. Lebih besar sih penilaian Lebih emang di besar stand up. ya. Karena makanya kan dari awal memang dicari itu wajib komika. Wajib komika. Tapi kayak Bang Richard bilang juga emang kalau kita terlalu menonjol juga nanti bakal banyak yang kayak mau narik kita jatuh. Gitu-gitu. Jadi kita harus nempat-nempatin. Tapi salut sih akhirnya kalian berdua bisa melewati 3 bulan itu dengan berjalan lancar ya. Dan akhirnya ya memang udah rezekinya gitu. Emang udah ya kalau udah takdirnya ya udah nggak akan bisa diganggu gugat sama yang lain ya. Tapi ngomongnya nanti project ke depan berarti Comic at Revolution ini menghasilkan 11 orang yang akan bermain film di sini ya kan, yang nantinya juga akan terlibat banyak ya kan. Berarti kalian lebih di Comic at 4 ini nanti kalian lebih banyak terlibat scene-nya apa gimana, atau tetap ada peran-peran utama yang lain yang akan menonjol juga? Udah ada spoiler bocoran tentang filmnya nggak sih? Enggak ya? Belum boleh sih dibocorin, tapi yang pasti 11-nya bakal dapat porsi yang masing-masing. Berputar di sekitar 11 orang ini sih. Karakternya kayak gimana aja sih kalau misalkan dirimu karakternya kayak gimana? Di film nanti. Nah ini yang belum boleh nih. Belum boleh dibocorin. Tapi yang pasti kayaknya masih sama kayak 1 2 3 kemarin kan Comic at Revolution itu Comic at itu tentang kayak agen rahasia negara, masih tetap berputar sekitar situ. Oke. Nah, tapi kalau misalnya di karantina kemarin personanya tetap masing-masing ya. Sesuai dengan karakter masing-masing gitu. Karena lolosnya juga salah satu pertimbangannya punya persona atau enggak. Iya, persona masing-masing. Biasanya yang lo berdua gedek tuh sama yang karakter kayak gimana sih? Yang tengil kah gitu, atau yang dia sebenarnya iye gitu, lo ketawa deh. Karakter-karakter yang di depan kita beda, di belakang kita beda bang. Itu sebenarnya yang buat gerem kali itu. Kadang depan kita ini bagus nih, tapi di belakang kita ini nggak tahu apa yang diceritainnya. Nanti kalau kita nyampein, tadi dia bilang ini sama kau tentang kau ini nih. Manis itu di belakang, busuk di belakang ini ya. Manis di depan, busuk di belakang ya. Iya itu orang-orang itu yang buat emosi greget ya. Tapi kita dari tadi nih saking asiknya ngobrol sama mereka berdua, kita lupa nih kalau kita ada artikel yang harus kita bacakan. 4 video dulu ya. Ada 4 video mengenai Comic at Revolution, program mereka yang kemarin sempat booming di akhir tahun. Check it out. Selamat malam semuanya, saya Andro, dosen 80.000. Teman-teman, aku suka nonton film. Tapi baru kusadari kayaknya jarang ada film tentang dosen. Biasanya itu film tentang aparat, polisi, tentang tentara. Bahkan mungkin nanti orang lebih milih buat film tentang dishub. Jangan heran nanti nih kalau ada film 2 garis dishub. Ada apa dengan dishub? Atau dishub in cell number 7. Sekalinya ada film tentang dosen, dosennya selingkuh. Tahu film Ipar adalah muat? Maut. Jangan dibenerin, nggak boleh. Di situ tuh filmnya tuh, dosennya selingkuh sama ipar. Masalahnya aku nonton film ini bareng teman-teman di karantina, dan mereka fitnah aku. Andro pasti sama kayak dosen ini selingkuh. Dasar dosen mesum. Aku dituduh selingkuh teman-teman. Salah. Apalagi aku dituduh mesum, ya ampun. Benar. Lagian banyak adegan di film itu yang aku nggak bisa teman-teman. Kayak misal tuh adegan paling ikonik di film itu. Ketika si dosen berusaha membenarkan keran shower iparnya. Dia berusaha benerin, gagal. Airnya keluar, mereka basah, selingkuh deh. Bayangin dia gagal benerin tapi berhasil selingkuh. Ini hanya terjadi pasti karena dia kaya. Ini nggak mungkin terjadi sama aku. Karena aku bisa benerin keran. Kerannya aku benerin, kerannya bener, nggak ada air yang keluar, nggak ada yang selingkuh, tamat filmnya. Perkenalkan namaku Sarul dan aku nih PKI, Pemuda Keren India. Jujur aja teman-teman, baru-baru nih video aku viral di akun TikTok Comic at Revolution. Dan aku sebagai komik keturunan India, selalu aja mendapat komen-komen unik. Isi komennya, Bang, lu India ya? Salto lah. Bang, lu orang perindapan ya? Salto dulu bang, biar lebih lucu. Maksud aku apa gitu asal ngeliat orang India salto lah. Sumpah aku gak pernah asal ngeliat orang Aceh. Gue bilang bang tari saman lah.
Asal ngeliat orang Bali, gue bilang, bang, tari kecak lah. Asal lihat orang Jawa, aku bilang, bang, jadi raja lah. Bawa anak-anaknya. Jangan karena satu video orang India bisa salto, semua orang India juga dianggap bisa salto. Ronaldo, bisa dia salto. Tapi nggak India dia kan. Kalaupun dia India bukan Cristiano Ronaldo namanya. Tapi Krishna Ronalkan. Yang punya Falcon Pictures nih India teman-teman. Pak Naven namanya. Tapi pernah kalian lihat video dia di Instagram salto-salto? Gak pernah kan? Karena dia masih latihan. Punya ciri khas itu sangat enak, ya. Ketika kamu ngomong gitu, Cuman di sini doang loh. Iya, serius Kak? Iya, gue dicari-cariin orang banyak, gue nggak mau. Kanikmir di sini guys. Ini eksklusif. Eksklusif. Iya. Jadi ya sudah, disyukurin aja hari ini dirilis jadi tersangka ya nggak ada masalah. Tapi kira-kira kalau sampai pada akhirnya Ditahan, iya, ya tahan aja. ada feeling Ya nggak ada kesana nggak sih? masalah. Nggak ada masalah kalau itu bisa bikin mereka puas ya kan, ya sudah mau gimana. Tingkat cerita, Dokter Oki telepon gue karena kan Dokter Oki itu kan selain bos juga udah kayak saudara. Terus dia bilang, Nik ini ada Reza mau silaturahmi. Ngapain silaturahmi sama gue? Kamu bilang gitu, nggak mau dok. Ini kita ada beberapa foto Kak Nikmir. Oke. Boleh nggak diceritain Kak? Oke. Nanti ini atau bakal dimaafin Kak atau apa? Oke. Waduh, Suka soalnya kayak cobain tembakau-tembakau Nusantara dengan segala racikan-racikan khas mereka gitu. Nggak coba ngapain gitu Kak? Nge-vape gitu? Enggak ya? Jangan hina aku dengan vape dan Bro, rokok elektrik. aku nanya, bukan ngehina. Nggak suka aku. Aku orang Indonesia, aku suka tembakau asli. Nice. Tapi kalau Ariel Tatum, Nah, itu dia tadi video mengenai Comic at Revolution ya. Plus, jadi kalian itu udah berkompetisi, terbentuk 11 orang. Ada lagi dibuatin program juga, apa namanya itu? Ada Lapo Mama, Markas Komik, Sekolah Kok Lucu ya Pak Andro. gitu. Sementara itu masih tiga. Berarti enak kali ya kalian ini ya. enak kali, Punya Bang. platform gitu kan. Even cuma di YouTube channelnya. Itu YouTube channel Falcon ya? Iya, ya cuman di Falcon buat YouTube channel Comic at Revolution khusus dimasukin situ. Iya, berarti kan beruntung lah gitu kan. Tidak susah-susah nyari platform gitu kan. Iya. Nah, kalau tadi kan ada program yang ditayangkan itu Lapo Mama ya. Kalian juga terlibat di situ di Lapo Mama. kita nggak terlibat ya. Di Lapo Mama talent di situ Bagas sama Bayu terima kasih. Oke, 2 orang. Iya, Kalau kalian Aku di Markas Komik. di Markas Komik 8 11-11-nya jadi host. Kalau di Sekolah Kok Lucu ada 6 orang termasuk aku sketsa komedi. gitu dibagi-bagi ya. Iya, Nah, kalau ngelihat ada juri yang sering tetap datang tuh ya. Ini kan jurinya kontroversi tapi memang dia part of Comic at Revolution masalahnya. Iya. Jadi emang Om Indro nggak mungkin menghilangkan peran dia kan. Iya, Memang dia iya, udah iya. ikonik di Comic 8 ya kan. Iya, Ada iya, Nikita Mirzani gimana tuh kalian di juri nama Nikita Mirzani? Awalnya sih Bang takut ya, karena kan dia suka marah-marah orangnya. Ternyata Ternyata asik Bang orangnya. Asik ya. Ya, tapi ada beberapa fakta-fakta yang sempat di-heckling Pak Andro ya. Kayak dia punya suami berapa Pak Andro? Hitungan kita 4. Kita itu kan kita 4 dan menurut Nikita Mirzani cuma 3. 3, satu nggak diakuinya nih. Yang satu udah itu aja sih yang kami tapi ganjalnya. kalian pernah ngerosting dia? Ada yang sempat bikin materi? 2 kali Dua kali ngerosting. ngerosting dia. Ngerosting. Ada sesi roasting 2 kali. Cuma itu tadi sih kita mikirnya tuh Mbak Nikita tuh gimana kan. Tentunya pas ketemu enggak gitu orangnya ramah aja. Iya, Orangnya asik aja ya. asik aja. Kita kalau minta foto bareng atau apa ngobrol enggak ada sama sekali enggak ada kesan sombongnya atau apa. Emang personal yang dibentuk seperti itu ya. Jadi kalau masalah ngerosting, memang kita dibilang Sardol, kalau memang nggak benar, pasti Mbak Nikmirnya langsung bilang. Langsung nggak benar tuh. di-heckling. tapi first impression kalian deg-degan lah. Oh, deg-degan. Pasti Enggak lah deg-degan. Bang. Oke. Lalu kita juga mau tayang ini ada 3 ada artikel lu bacain dulu ya, artikel nggak apa-apa ya? Naikin artikel deh. Ya kan? Artikel 2 sama nanti kita ada 3 foto. Kalian kalau lihat foto ini, kalian berikan pendapat ya. What do you think about the photo ya? Tapi kita baca artikel dulu ya. Check it out. Nah, audisi Comic at Revolution digelar, Indro Warkop jadi juri untuk temukan talenta baru di film terbaru. Ya, berikutnya. Grand Final Comic at Revolution, 11 komika dapatkan kontrak eksklusif ya. Nah, ini juga yang mungkin tadi belum sempat gua tanyain ya.
Jadi kan memang Komik Ed ini kan identik dengan Om Indro Warkop. Berarti memang dia terlibat penuh untuk pencarian talent ini ya. Terlibat penuh. Dari kota pertama sampai kota terakhir, Pak D selalu ada sih. Pak D selalu ada ya. Nah, kontrak eksklusif. Ya kan, kalau boleh dibocorin kontrak eksklusif itu apa aja sih selain kalian nanti main film, dapat program di beberapa platformnya Falcon, apa ada cash money juga, apa ada hadiah apa gimana? Dari perjuangan itu kan perjuangan kalian kan, yang harus diapresiasi gitu selain kontrak tuh apa? Itu sih kerennya Falcon ya. Jadi sebenarnya kontrak 5 tahun itu, ada kontrak 5 tahun buat kami untuk jadi talent Falcon eksklusifnya untuk mereka. Tapi setelah selesai kompetisi itu juga ada prize money-nya. Ada juga diberi sama kami dan di kontrak itu juga ada dijelasin. Kami akan ada program-program yang mereka buatkan untuk kami. Ya kalau buat kami sih itu lompatan yang besar banget, yang jauh banget lompatannya dan langsung di bawah Falcon Pictures dengan segala macam isi kontrak yang seperti itu dengan nominal yang udah tentuin juga ya buat kami itu sih keren banget lah. Tapi dengan adanya itu kan bukan buat berarti kami ini diam-diam aja nih, bukan buat kami kayak udah ada di program dari Falcon, kami tinggal diam-diam aja. Tetap produktif lah ya. Tetap produktif, kami tetap konten setiap harinya, tetap ngasih kenalkan diri kami ke orang, bahwasanya inilah kami Komik Revolution. Oke, dan akhirnya kalian sekarang udah stay di Jakarta. Stay di Jakarta. Oke, sebelumnya masih di Medan. Masih di Medan. Masing-masing di kota masing-masing. Masih di kota masing-masing. Nah, sekarang udah mantap di Jakarta. Di Jakarta. Gimana nih berapa bulan di Jakarta jadi warga ibu kota? Masih ibu kota loh sekarang ya, belum pindah ya. Masih. Gimana Jakarta? Kalau aku sih emang dari segi makanan pertama, segi makanan Jakarta sama Medan tuh beda, Pak. Beda ya. Ya, mulai dari rempahnya. Rasaku Jakarta tuh makannya masih banyak yang manis-manis. Udah gitu kayak di rumah sering makan kari kan. Di sini agak terkejut nih. Jujur ya, aku ini bukan orang Medan ya. Tapi teman-teman awak ini banyak kali orang Medan. Jadi awak pun kadang-kadang mencoba makanan Medan, bahasa awak kayak orang Medan jadinya ya kan. Jadi emang banyak banget nih teman-teman Medan di Jakarta itu emang banyak banget. Dan Medan itu kalau menurut gua tuh kayaknya apa ya? Selain identik ciri khas tuh lucu juga. Orang ngomong tuh kayak lucu ya, kayak Warintil gitu kan, kayak Bunda Korla, kayak siapa Arif Muhammad, Mak Betty gitu kan. Banyak yang identik ya gitu. Malah kan jadi kayaknya orang Jakarta ngikutin orang Medan ngomong. Kalau ada orang Medan, bukan orang Medan yang ngikut. Kayak gua aja, gua bukan orang Medan. Tapi karena teman-teman orang Medan semua jadi kayak ikutan bahasa Medan aja gitu. Diksi Medan tuh aneh Pak Lucu. Aneh didengar di kuping maksudnya gitu. Ya aneh karena nggak terbiasa dengar aja. Iya, kayaknya. Tapi kalian berdua asli Medan kan? Medan. Aku lahir besar di Jakarta. Sampai SMA baru pindah ke Medan. Jadi nggak terlalu kaget lagi kalau kesini lagi. Medan kali. Kalau kau kan ada Medan banget ya. Medan kali aku Bang. Iya benar. Medan kali aku nggak bisa aku tinggalkan Medanku ini. Kalau mungkin kalau Andro lihat Jakarta ya masih bisa beradaptasi lah, masih oke lah gitu ya, masih terbiasa lah. Berarti kalau yang Sardol ini nih yang tadi lo bilang makanan. Emang kalau di sana makan apa aja sih ciri khas selain makanan India? Kayak di sana tuh sama juga kayak Jakarta gitu, makanan kayak ada gulai, ada rendang, tapi itu beda Bang rasanya. Lidah ya? Iya, beda. Rempahnya beda. Kayak di di Medan tuh rumah makan Padang gitu kan, yang jual tuh betul orang Padang. Kalau di sini tuh beda, rasanya beda. Udah gitu apa ya, orang Jakarta tuh ngelihat aku agak aneh nih. Agak aneh, kayak ini beberapa kali di dekat apartemen tuh orang cakap dengan gue pakai bahasa Inggris, Bang. Iya, karena taunya orang India kan. Iya. Yang lucu di bandara. Di bandara. Di bandara tuh ada momen di mana kan nggak boleh ngerokok kan. Nggak merokok. Iya. Ada momen di mana tuh keluar dari bandara. Terus aku pengen merokok. Aku nggak tahu tempat itu tempat nggak boleh merokok. Jadi aku merokok lah. Merokok aku usap ini. Dari ujung ada satpam datang. Diliatin aja aku gini. Aku nggak peduli Bang. Merokok terus aku usap. Nggak lama dia datang. Dia bilang sama aku, dia gini ya Pak. Aku diam aja, no smoking. Aku lihat dia, Pak aku orang Medan Pak, bukan orang India. Tanggapannya gimana? Iya Mas, maaf Mas. Dia mungkin tuh security bingung kali ya. Gue mau nyapa, mau ngomong bahasa Inggris nggak bisa, bahasa India nggak bisa. Berarti bahasa isyarat aja kali gitu ya. Iya, tapi kadang ada momen dimana kayak orang tuh anggap aku aneh, makin ku aneh kan Bang. Kayak orang bahasa Inggris ya aku balas aja kayak bahasa Inggris, I'm from India gitu-gitu. Bisa ngajain. Iya, no speak English, no speak Indonesia, I'm from India gitu-gitu. Biar orang penasaran aja. Tapi
di asli awal Indonesia. karantina juga teman-teman tuh Menyangkanya bingung dengan omongan dia. Apalagi kalau ngomong dia cepet banget ngomong. Jadi kita kadang nggak tahu apa yang dia bilang. Ditambah lagi pakai diksi-diksi Medan. Iya. Jadi teman-teman yang 20 orang itu juga awalnya bingung sendiri sama dia. Tapi jadi kami yang mereka ngikutin dia. Cara ngomongnya apa kebawa itu. Jadi jadinya kebawa. ya. Oke, sama kalian halnya kita bawa ke foto-foto yang satu ini ya. Kita lihat foto-fotonya. Wow. Foto pertama, describe me. Nah, ayo kasih tanggapan tentang Om Indro, tentang Pak D. Dari siapa dulu? Aku ya. Iya, Silakan. Kalau Pak D ya, Pak D itu orangnya pas di kompetisi, pas audisi juga tuh Pak D orang yang sangat memotivasi kami, Bang. Selesai kompetisi, sebelum kompetisi dia datang untuk ngasih motivasi kalau stand up itu gini, caranya tuh gini, cara kita ngapain penonton tuh gini. Pokoknya menurut aku Pak D itu orang yang the best lah, Bang. The best. Iya, the best Pak D. Di luar Desgaya itu memang ya harus diakuin memang legend. Legend ya. legend. Gitu. Pak D menurut aku sih tadi memang legend. Aku sebenarnya salah satu alasan yakin kompetisi ini bukan kompetisi main-main levelnya karena aku ngelihat jurinya tuh Pak Dendro. Makanya aku putuskan untuk ikut salah satunya karena Pak Dendro. Dan salah satu keinginan aku sebagai komika adalah dijurin Pak Dendro terus dapat kompor gas. Dan aku udah dapat tuh berapa kali dari audisi sampai ke kompetisi. Kenapa kompor gas? Ada apa dengan kompor gas? Itu istilah Pak Ade untuk bilang pecah banget. Oh, oke. Dan aku dari dulu tuh pengen banget di depan beliau dapat kompor gas itu. Dan aku dapat. Jadi itu kayak kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri. Pencapaian di dunia stand up ya. Dari Pak D dapat itu. Dan tuh pertama kali ketemu beliau tuh salam kayaknya tuh kita ngerasa wah di depan beliau nih gila sih. Ini orang yang kita tonton dari kecil ya kan, yang sampai sekarang di depan kita masih gini-gini aja gitu ya. Masih terus berkarya. Kita lihat foto berikutnya, check it out. Nah, ini juga juri kan. Calon lucu banget. Jadi tuh kalau misalnya Sardol tampil terus lagi sesi juri komen, itu kami tuh suka saling sikut-sikut itu. Kok bisa ke sana ya lucunya ya? Kok Calontong bisa nembak ke sana ya? Kok Calontong bisa kami tuh kita bagus banget. Kami tuh gitu-gitu aja. Iya, benar-benar. Karena sekeren itu Calontong komedinya, kayaknya nggak perlu dibuat, dia ngelempar sendiri lucu. Benar. Gue juga pernah kerja bareng sama Calontong beberapa kali, emang dia tuh out of the box ya. Ada aja gitu. Kita nggak tahu kok bisa ke sana ya kepikirannya ya, bercandanya ya. Plot twist ya. Iya. Ngomong apa deh ini apa gitu. Sekeren itu kalau Calontong ya. itu. Kalau dari Sardol tentang Calontong gimana? Menurut gue Cak Lontong tuh orang yang mind blowing juga Pak Andro. Kadang jokes-jokesnya itu yang buat kita mikir sejenak baru ketawa. Dan di kompetisi itu rasaku Cak Lontong orang yang paling mencairkan suasana lah. Dan menurut aku juga fungsi beliau sebagai juri di situ adalah untuk cari lucunya. Cari lucunya. Cari gernya. Kayak di kompetisi itu misalkan ada komik yang di malam tuh betul-betul ngebom tuh. Dan komenan juri itu betul-betul pahit tuh ke sang komika. Dan situ Cak Lontong masuk tuh mencairkan suasana. Iya benar-benar. The best lah Cak Lontong. Oke, satu foto lagi. Kita lihat. Describe me. Nah, ini. Udah kuduga pasti yang ketiga Bang Oki. Iya. Juga Medan ya? Iya. Dia Medan kan? Ya, Oki Rengga. Bang Oki adalah salah satu senior di komunitas stand up Indo Medan. Sebelum di kompetisi ini aku udah sempat jumpa dengan Bang Oki juga, udah sempat ada beberapa project film bareng Bang Oki. Menurutku Bang Oki itu orang yang keras, Bang. Dia orang yang keras, kritikannya keras, dan dia betul-betul orang yang menjunjung tinggi nilai stand up. Di kompetisi itu dia betul-betul kayak stand up tuh gini, kayak ngasih kita solusi buat supaya kita berdamai dengan orang sekitar gitu. Kayak aku orang Medan kan, dia tuh kasih tahu caranya. Kau orang Medan, kau harus ngomong, kau harus lambatin di sini, artikulasi harus jelas, karena kita nggak bisa buat ngerti nih dengan diksi-diksi kita untuk orang Jakarta. Dan setelah selesai kompetisi itu Bang Oki selalu kasih motivasi ke aku. Bang Oki the best juga lah menurutku Bang. Memotivasi ya? Iya, motivasi. Kalau buat aku Bang Oki itu definisi anak Medan yang sebenarnya. Yang sebenarnya? Karena Bang Oki itu datang ke Jakarta, sebelumnya udah pernah ikut kompetisi lain kan, 2 kali ikut kompetisi TV. Tapi sebelum itu dia datang ke Jakarta itu memang gak ada bawa apa-apa. Cuman modal nekat aja. Cuma lihat aku tahu itu, jadi buat aku kalau dari segi mental, Bang Oki adalah contoh buat komika-komika deh, yang mentalnya tuh luar biasa banget. Sesusah itu, tapi sekarang kita bisa ngeliat kan keadaannya Bang Oki itu sekarang gimana. Itu sih, buat aku sekeren mentalnya itu luar biasa sebagai komika. Kalau bagi aku yang ngelihat Oki Rengga itu yang paling melekat tuh acting dia di Imperfect.
Imperfect the series ya, itu lucu banget. Oh, yang jadi botai. Iya. Itu sama siapa ya? Sama seniorku juga tuh di Bandung, stand up komedi Radika Jamil ya. Radika Jamil. Itu dua orang itu di Imperfect tuh pecah banget sih. Tahu. Lucu banget. Oke, kalau begitu ini mau ada video itu. Nah, ini dia mau stand up. Oh, mau stand up ya. Kasih beat ya. Oke. Jadi karena berhubung mereka ini adalah stand up comedian dan juga tentunya jebolan dari Comic Revolution yang pastinya sudah banyak ilmu-ilmu ataupun knowledge mengenai dunia stand up, dunia acting yang didapatkan oleh mereka selama karantina 3 bulan kemarin ya kan, di grooming. Nah, sekarang kita mau tahu dong 1 beat atau 2 beat aja sih sudah viral ya. Ini sambil dulu ya. Sambil dulu ya. Please welcome Comic Revolution, Andro. Silakan. Jadi aku ini seorang dosen. Aku orang dosen. Buat orang yang berpikir bahwa dosen itu adalah pekerjaan yang mapan, sebenarnya salah. Karena aku sendiri cuma dibayar 80.000 sekali datang. Cuma 80.000. Peserta demo bayaran aja dibayar 100.000 sekali datang. Padahal aku tuh 80.000 mesti ngomong ilmiah, ngomong penelitian, ilmu pengetahuan. Peserta demo itu yang paling belakang, dia nggak mesti ngomong penelitian. Dia cuma ngomong 100.000 dia. Dapat 100.000. Dan saking susahnya dengan 80.000 itu, bahkan program pemerintah namanya Tapera aja, Tabungan Perumahan Rakyat, Tapera, aku nggak bisa ikut bang. Aku udah hitung tuh kemarin, rumah harga 300 juta aja, aku bisa lunas rumah itu 350 tahun bang, 350 tahun. Kebayang nggak bang, rumahku jadi 350 tahun, Dajjal udah turun bang. Buat apa lagi aku punya rumah? Dan itu juga kalau Taperanya bertahan terus kan, Tupperware aja bisa bangkrut loh, apalagi Tapera. Ini takutnya nih, rumahku jadi, Tupperware udah jadi relik berharga bang. Nanti tiba-tiba ada orang gali tanah kan, wah Tupperware nih. Wah ini Tupperware dari zaman dinasti Ming. Joko Ming. Yeay! Sardo. Halo, ini dia Sardo, silakan. Selamat siang orang-orang bersih. Ya, kenalin namaku Sardol dan aku ini asli penjual bumbu. Ya. Belakangan ini aku resah. Ya, aku resah. Aku mulai resah itu dikarenakan cara pandang orang Indonesia ke orang India kayak aku ini udah mulai beda. Kalau dulu orang Indonesia mandang orang India kayak aku ini sama halnya kayak orang tuh mandang artis Bollywood yang ada di TV. Tapi itu dulu. Kalau sekarang beda. Bercandanya juga udah beda. Bercandaan paling cuman aca-aca, nehi-nehi, lumba-lumba. Iya. Dan aku juga resah teman-teman. Ketika aku disama-samakan sama orang Perindavan, iya. Gara-gara orang itu, usaha jual bumbuku jadi nggak laku lagi. Karena dikira orang, aku juga jualan sambil ngobok-ngobok, bumbuku pakai tanganku. Padahal enggak. Aku ngoboknya pakai tangan bapakku. Kadang juga mau mamaku. Pokoknya tangan kami sekeluarga di situ. Dan jujur aja sebagai orang India aku juga nggak suka ngeliat video itu di FYP ku. Kadang kalau lewat gitu kan langsung ku scroll. Kadang ku laporkan. Kalaupun ada video yang ku tonton sampai habis, udah jelas ya. Itu videonya bapakku. Sekian aku Sardo. Ya. Saya ngomong dari materi dia yang terakhir ya, kita ada videonya, kita lihat ya. Dialog enak sekali, dialog gendek ya. Ini videonya ya. Selamat datang di kudapan Vrindavan. Sekali makan, langsung meninggal. Kali ini kita akan membuat kopi susu ekstra ketiak. Paman Gober ala Vrindavan. Pertama-tama kita masukkan susu kuda liarnya ke dalam panci daki Firaun. Kita masukkan juga rumput alam surgawi untuk menambahkan cita rasa. Kita masukkan juga kelopak biji zes hijaunya. Kita aduk merata. Jangan lupa koreksi rasa. Setelah itu baru kita masukkan kopi ekstra ketiak Paman Gobernya. Tidak ketinggalan gula yang dibuat dengan bioteknologi sehingga memunculkan warna coklat penuh karat yang sangat berkhasiat. Diaduk hingga warnanya menyatu dengan warna panci daki Firaunnya ya guys ya. Setelah itu kita saring menggunakan kaos kutam penuh keringat dari Paman Gobernya ya Jeff. Kita peras sampai kering. Pastikan kopi dan keringat Paman
gobernya sudah tercampur dengan rata. Lalu kemudian sajikan. Dan ini dia, kopi susu ekstrak ketiak Paman Gober. Ala Frindava. Gimana Dol lihat itu? Frindava. Jujur bang, sebagai orang India juga, yang kayak tadi gue bilang, aku tuh kadang nggak suka ngeliat video-video yang kotor-kotor, yang jorok-jorok. Karena India di kota Medan itu bukan India yang kayak gitu bang. Tadi makanya Andro bilang di sana lebih bersih justru. Iya. Malah makanan India itu di Medan lebih bersih dan lebih laris daripada menurut aku ya, daripada makanan yang lain. Bersih itu benar-benar bersih. Benar. Dan rata-rata tuh kan kayak orang yang di Medan tuh jual mie rebus, martabak itu udah laris. Nasi goreng kalau udah namanya orang India jual, orang tuh beli karena rempahnya enak, bumbunya enak. Kalau tadi video-video kayak gitu yang gue tonton tuh rasaku orang lebih suka nonton atraksinya. Atraksinya ya. Dan resikonya. Penasaran sih kalau Bangladesh itu asli Medan atau asli Aceh sih? Kalau dari orang Medan bilang historinya apa? Karena ada yang bilang gini, mie Bangladesh itu karena namanya abang-abang yang jualnya Lades di Bangladesh. Nice, benar. Ya gitu. Iya itu pernah. Itu histori yang itu fakta ya. Itu jadi Bangladesh tuh mie asal Aceh. Mie asal. Bumbu Aceh. Itu sama macam bumbu mie Aceh juga Bangladesh. Tapi bedanya cuman kan mie Bangladesh tuh kan mie Indo, ya mie instan. Nah gitu kan. Jadi yang jual namanya Lades. Bener ya? Iya. Jadi orang datang ke warkopnya. Bang, Lades 1. Oke. Disangkanya Bangladesh negara Bangladesh kali gitu ya. Bukan ya. Nah, baru tuh setelah itu mulai berkembang lagi menu-menu yang lain, Bang. Iya. Mie Bangladesh, mie yang lain nama-nama negara di Asia inilah. Iya. Mulai tuh bener. Beda-bedanya nanti yang ini ada kuahnya dikit, yang ini bener-benernya gitu-gitu tuh. Jadi kan orang mulai tuh. Jadi stigmanya, oh ini punya negara Bangladesh nih, padahal enggak ya. Padahal yang jual namanya Lades, Bangladesh 1, Bangladesh. Bangladesh. Seperti itu. Oke. Ya, yang pastinya sekali lagi terima kasih buat kalian berdua ya. Makasih. Di Juri Viral. Sebelum closing, harapan kedepannya apa nih dari Andro dulu deh? Harapan kedepannya apa dan mau ngapain? Harapan kedepannya semoga sesuai dengan ekspektasi Falcon juga untuk film dan program-program yang ada di YouTube saat ini itu bisa berhasil. Semoga banyak orang juga yang makin subscribe dan share program-program yang tadi ada Lapo Mama, ada Markas Komik 8 dan Sekolah Kok Lucu. Sama nanti juga ada program-program lainnya. Semoga berhasil. Undang dong gue dong. Siap dong. Sado. Kalau harapan dari aku juga sama ya, kayak semoga program-program dari Falcon Pictures yang khususnya Komik X itu pecah viral ya. Dan mudah-mudahan kami 11 orang ini yang jadi pemenang atau lolos dari kompetisi kemarin dapat membawa film Komik X 15 juta penonton. Karena kalau ini nggak berhasil, dia balik jual bumbu, aku balik ngajar lagi nih, tolong Bang. Jangan sampai ya. Jadi semua yang doakan Komik X 4 pecah ya. Dan viewersnya jutaan viewers box office di bioskop ya. Sobat Viral, terima kasih sudah menyaksikan Juri Viral episode kali ini. Semangat puasanya, kita akan berbuka puasa kurang lebih 3 jam lagi. So pastinya tetap saksikan Juri Viral setiap hari Senin jam 2 siang ya. Jangan lupa juga like, komen, dan juga subscribe YouTube channel kita Transvision Official. Ada juga Cupmu dan juga YouTube channel Seru Channel. Kita ada aplikasi namanya Cupmu loh. Cupmu. Tahu nggak apa kepanjangan Cupmu? Apa tuh? Cuma buat kamu. Nggak kepikiran banget tuh Cupmu buat kamu. Iya kan? Nggak kepikiran kan? Dan pasti nonton terus program-program Transvision di Seru Channel 333. Richard Ricardo pamit. Bye-bye. Terima kasih. Ardo dan Jasardo. Komik Revolution. Thank you. Bye-bye.